Halo, assalamualaikum. Sudah mendekati akhir April, namun laporan keuangan perusahaan belum siap, sehingga kita tidak bisa lapor SPT tahunan. Sedangkan jika nanti telat lapor, pasti akan didenda 1 juta. Ini ada cara untuk menghindari denda 1 juta tersebut. Caranya adalah dengan mengajukan penundaan pelaporan SPT tahunan atau perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT tahunan. Lalu, bagaimana caranya? Ketentuannya seperti apa? Simak video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media. Langsung to the point ya. Bagaimana cara penundaan SPT tahunan? Agar nanti ketika kita terlambat 30 April ini, kita tidak didenda 1 juta rupiah. Langsung kita bahas, namun sebelumnya kami ajak untuk like video ini terlebih dahulu, lalu subscribe channel tips pajak media, karena info-info yang akan kami sampaikan ini tentunya adalah gratis dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua terhadap pajak di Indonesia. Sehingga tujuan kami pada akhirnya adalah makin banyak wajib pajak, makin banyak warga negara yang bisa melaporkan pajak sendiri dengan baik, benar, dan hemat. Tentunya hemat karena tutorial ada di sini semuanya adalah for free, bebas dari biaya. Baik, apa yang akan kita bahas? Seperti ini. Kita akan bahas mengenai dasar hukumnya apa, ya, dasar hukumnya apa, lalu syarat penundaan pelaporan itu seperti apa, kemudian ini nanti ada namanya formulir 1771Y, ya, namanya formulir 1771Y, jika normal itu untuk badan kan 1771, dan ini adalah 1771Y, oke, dan berikutnya adalah cara perpanjangan SPT tahunan online dan video tutorialnya. Ya, ini video tutorialnya, ini adalah dari websitenya. Baik, langsung ya. Dasar hukum penundaan lapor SPT tahunan. Ada 2 ini, silahkan dicek baik-baik. Yang pertama adalah PMK nomor 243, Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 PMK 2014 tentang SPT. Dan kemudian ada aturan turunannya, yaitu Perdirjen ya, Peraturan Dirjen Pajak nomor 21 tahun 2009 tentang tata cara pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Oke. Kemudian syarat penundaan SPT tahunan. Ini adalah yang paling penting, harus disimak baik-baik. Dalam pasal 13 PMK ya, dalam pasal 13 PMK diatur bahwa wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan dari batas waktu penyampaian SPT dengan cara ini di bold ini, dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Nanti seperti apa kita bahas di sini. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa SPT badan paling telat kan berapa? 30 April ya, 30 April. Nah, dengan melakukan perpanjangan ini, maka kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan dokumen lagi paling lama 2 bulan. Akhirnya bisa sampai dengan 30 Juni 2023 ini nanti. Oke, sekali lagi, jadi SPT tahunan badan jika kita mengajukan pemberitahuan dan ini diterima, maka jangka waktu kita tidak lagi 30 April, namun jangka waktu kita lumayan menjadi 30 Juni. Alias perpanjangan 2 bulan. Nah, lalu pasal 14 diatur bahwa pemberitahuan perpanjangan disampaikan sebelum berakhir batas waktu. Oke. Artinya, sebelum 30 April kita sudah harus melakukan pemberitahuan perpanjangan ya. Sebelum 30 April ini kita harus sudah melakukan pemberitahuan perpanjangan. Sebelum lebaran juga sebaiknya sebelum lebaran agar nanti lebaran Anda bisa mudik dengan nyaman dan bertemu sanak keluarga, berkumpul bersama keluarga. Namun ini perlu dilampiri ya, perpanjangan SPT tahunan ini perlu dilampiri 3 hal. Pertama adalah perhitungan sementara PPh terutang dalam 1 tahun pajak ya. Jadi perhitungan sementaranya tidak boleh 00 sama sekali, tidak bisa, karena tetap di sini akan diminta terlebih dahulu perhitungan sementaranya. Kemudian laporan keuangan sementara ya, tentu saja laporan keuangan sementara. Dan berikutnya adalah bukti setoran pembayaran. Artinya adalah bukti setor PPh pasal 29-nya. Artinya PPh 29 yang
menurut perhitungan sementara itu tadi harus dibayar terlebih dahulu. Dan berikutnya cara penyampaian adalah bisa secara langsung ke loket kantor pajak, kemudian melalui pos dengan bukti penerimaan surat dan dengan cara lain. Cara lain ini ada melalui kurir, ekspedisi, namun ekspedisinya harus tercatat dan saluran lain seperti DJP online yang akan kita praktekkan di sini. Jadi kita bisa kita bisa melakukan pemberitahuan perpanjangan ke kantor pajak langsung dari rumah, tidak perlu kita ke kantor pajak. Langsung to the point, namanya formulirnya adalah 1771Y ya, 1771Y. Seperti apa? Yuk kita lihat di sini. Ini adalah link unduh formulir 1771Y-nya. Kita beli rating dulu. Oh, belum. Sudah pernah maksudnya. Oke, 1771Y tentang penundaan. Ini langsung formulirnya adalah seperti ini. Nah, tampilan untuk yang manual adalah seperti ini nanti. Formulir 1771Y. Nanti di sini ada NPWP nama, kemudian jenis usaha KLU berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU KUP. Dengan ini mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu ya. Dengan alasan, nah ini apa? Silahkan dituliskan di sini dengan baik-baik. Alasannya misal laporan keuangan sedang diaudit oleh kantor akuntan publik dan belum selesai, misal itu, atau laporan keuangan belum siap dan seterusnya. Tuliskan di sini. Nah, inilah yang disebut tadi dengan perhitungan sementara. Jadi kita harus sudah tahu perhitungan sementaranya. Perhitungan sementara ini yang dilihat adalah cuma dari langsung penghasilan neto fiskalnya. Jadi mungkin laba rugi Anda belum siap, langsung saja di perhitungan sementara. Bisa kira-kira mungkin 2022 kemarin laba perusahaan saya di 500 juta rupiah. Nah, bisa masuk di situ. Kemudian kompensasi kerugian di sini jika ada dan penghasilan kena pajak. Sudah langsung di sini ketemu PPh terutangnya ya. PPh terutangnya, kemudian pengembalian atau pengeluaran kredit pajak luar negeri, PPh pasal 24 jika ada. Kemudian jumlah PPh terutang, kemudian kredit pajak dimasukkan di sini, kredit pajak yang sudah kita miliki ada berapa, masuk ke sini sehingga di sini akan ketemu nanti PPh yang harus dibayar sendiri di angka 9 ini. Kemudian dari sini juga sudah muncul nanti angsuran tahun pasal 25-nya ada berapa. Dan di sini PPh kurang atau lebih bayarnya di sini angkanya berapa. Seperti itu ya. Inilah formnya jika manual. Namun kita akan coba secara online karena sekarang sudah ada layanan secara online-nya. Di sini ya, cara perpanjangan online. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Ini global dulu. Masuk ke akun DJP online seperti biasa, lalu menu profil, lalu penambahan hak akses dengan mencentang menu PSPT, perpanjangan SPT. Kemudian akses aplikasi perpanjangan jangka waktu, kemudian pilih tab pemberitahuan, lakukan validasi data dan milih monitoring. Seperti itu. Ya, kita praktekkan ya. Yuk, kita meluncur ke sini. Tentunya masuk DJP online seperti biasa dan kita klik aktivasi fitur. Kita masuk ke aktivasi fitur. Lalu di sini kita pilih, kembali lagi kita pilih profil. Ya, di sini kita pilih profil, lalu aktivasi fitur. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihannya. Nah, berikutnya silakan pilih yang ini. PSPT. Ya, pilih ini, PSPT. EPSPT. Nah, singkatan apa lagi nih? Pemberitahuan perpanjangan ya, perpanjangan SPT tahunan. Klik di sini. Lalu save ke bawah ini, silahkan ubah fitur layanan, kita klik save. Setelah itu kita akan dibawa keluar dan kita masuk lagi dan kita langsung klik tab layanan. Nah, ini sudah ada nih EPSPT. Ya, kita klik masuk.
Nah, atas akun ini, nanti bisa lihat di sini ada dashboard, ada pemberitahuan. Nah, kita masuk pemberitahuannya, nanti kemudian klik monitoring. Oke, karena akun ini sudah pernah lapor SPT tahunan, entah ini bisa atau tidak ya. Kita coba saja 2022 tahun pajaknya, ya kita coba tahun pajak 2022 dan kita klik cari. Oh ya, ini tidak bisa ya. Tidak bisa karena sudah lapor SPT tahunan. Baik, jika begitu kita lihat tampilannya yang menurut Instagram Ditjen Pajak RI. Lihat di bawah. Nah, setelah kita lakukan penambahan hak akses ya, login di JP Online seperti yang tadi sudah kita lakukan, hak akses ini dicentang di sini. Lalu bah fitur layanan, lalu tampilannya seperti ini tadi sudah muncul tampilannya. Nah, oke, kita sudah ini tadi dan nah ini dia. Validasi data. Kita pilih tahun pajak seperti ini tadi. Nah, pilih tahun pajak nih ya. Ini tahun pajak kita sudah pilih. Berikutnya kita pilih cari, lalu nih penjelasan dari pajak. Atas tahun pajak yang diajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan akan dilakukan validasi data untuk memastikan apakah Anda berhak memanfaatkan fasilitas layanan ini atau tidak. Antara lain, SPT tahunan belum disampaikan. Nah, ini kita tadi sudah gagal di sini. Ya gagal karena kita sudah lapor SPT tahunan di bulan Januari kemarin. Kemudian SPT tahunan tidak ada yang diproses atau diajukan perpanjangan sebelumnya. SPT tahunan tidak ada yang diproses atau diajukan perpanjangan sebelumnya namun sudah selesai diproses. Kemudian belum melebihi jatuh tempo SPT tahunan. Ya, ini adalah syaratnya, kriteria yang bisa dilakukan. SPT belum disampaikan, belum diproses perpanjangannya dan belum melebihi jatuh tempo SPT tahunan, artinya sebelum 30 April. Jika validasi tersebut lolos, maka sistem akan menampilkan formulir pemberitahuannya. Formulir pemberitahuannya adalah seperti ini nanti ya. Kita isikan secara digital, ini kan manualnya. Di situ lalu jika lolos akan memberitahukan formulir pemberitahuan. Maka lalu kita isi formulirnya dan kemudian monitoringnya. Pastikan Anda memonitor perkembangan status pemberitahuan melalui tab monitoring. Nanti kita klik di sini, monitoring ya, kita pilih. Oke, monitoring di sini, nanti cek di sini silakan. Di sini nanti akan muncul permohonan Anda disetujui atau ditolak oleh DJP. Seperti itu ya, itulah tadi pemberitahuan cara penundaan SPT tahunan badan online. Yang kesimpulannya, ini harus diajukan. 1. Sebelum 30 April, sebelum berakhirnya batas waktu. Kemudian syarat-syaratnya adalah sudah ada perhitungan sementaranya. Kemudian sudah ada laporan keuangan sementara dan sudah dibayar PPh pasal 29-nya, kurang bayar tahunannya. Seperti itu. Dan bentuk formulirnya adalah seperti ini tadi, unduh formulir 1771Y, formulirnya adalah seperti ini jika bentuk manualnya. Bang, itu kan online, bisa manual tidak? Bisa, ya, bisa untuk manual untuk perpanjangan ini. Sekian dari tipspajak.com dan tips pajak media mengenai cara perpanjangan atau cara penundaan lapor SPT tahunan badan. Jika merasa bermanfaat, silakan share ke rekan-rekan lain yang membutuhkan sehingga rekan-rekan Anda bisa terhindar dari denda pajak Rp1 juta karena telat lapor SPT tahunan. Seperti itu ya. Kami juga buka, silakan kunjungi berbagai kanal media sosial kami di sini. Di sini ya. Ada YouTube, website, kemudian ada Instagram dan Telegram. Yang paling fast response adalah di YouTube. Silahkan diklik di YouTube ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kami ajak Anda juga untuk lakukan donasi. Ya, donasi di Saweria ini. Caranya gampang. Misal di sini kita akan donasi Rp200.000 misal ya. Silahkan klik di sini Rp200.000. Kemudian tuliskan di sini
terima kasih misal, lalu klik, kemudian paling mudah ada QRIS dari Kris ya, klik QRIS. Nah, nanti ada seperti ini, lalu langsung saja silahkan ditransfer ke Saweria. Nanti akan muncul di sini dukungan untuk tips pajak 200.000, misal seperti itu ya. Jika Anda mau langsung 200.000 ini bisa langsung di sini, silahkan scan ini. Scan ini untuk jika Anda yang mau donasi 200.000. Dan berapapun silahkan, dari Rp5.000 pun bisa ke saweria.co. Baik, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.